Oke, di video kali ini aku mau jelasin ke kalian tentang kompleks dan subgroup. Jadi untuk definisi kompleks itu sendiri, misalkan ada suatu grup G dan ada H itu merupakan bagian dari G, dan H bukan himpunan kosong, maka H disebut kompleks dari G. Nah, terus kalau subgroup itu misalkan ada suatu grup G, kemudian ada H itu kompleks dari G, berarti kalau kompleks dari G, H itu merupakan bagian dari G ya. Nah, H juga harus merupakan grup, itu yang disebut subgroup. Jadi untuk perbedaan antara kompleks dan subgroup itu pertama bedanya, kalau untuk kompleks itu dia hanya merupakan bagian saja dari grup G-nya. Jadi dia tidak perlu dibuktikan apakah dia grup atau bukan. Tapi kalau untuk subgroup itu H itu merupakan bagian dari G, tetapi H itu juga merupakan grup. Nah, begitu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. Baik, untuk contoh soal yang pertama, misalkan aku punya grup G. Grup G itu anggotanya aku buat 1, 2, 4, 5, 7, 8. Jadi aku buat grup G ini merupakan grup dengan perkalian modulus 9. Modulus 9. Kemudian aku punya himpunan H. Himpunan H itu anggotanya 1, 2, dan 5. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa H itu merupakan bagian dari G. Kita bisa cek ya, setiap elemen dari H itu merupakan elemen juga dari G. 1 ada di sini, 2, begitu juga dengan 5. Maka di sini H itu merupakan bagian dari G. Jadi bisa disebut kalau H itu merupakan kompleks dari G. Nah, sekarang akan kita cek apakah H itu merupakan subgroup dari G. Kita bisa buat menggunakan tabel Cayley ya. Ini perkalian 1, 2, dan 5, 1, 2, dan 5. Oke, kita kalikan ya. 1 dikali 1, 1, 2, 5, 2. Ini dikali ini 4, ini dikali ini 10. 10 itu perkalian modulus 9 jadi 1. Ini 5, 10 tadi 1, ini 25. Modulus 9 jadi berapa yo? 25 dikurang dengan 18. 7 ya? Ya, 7. Oke, sekarang kita cek apakah setiap himpunan ini ada di sini. Ya, kita lihat 1, 2, 5 ada, 2, 4. Nah, ada 4 di sini. 4 ini bukan merupakan bagian dari H. Jadi, himpunan H ini itu tidak bersifat tertutup. Jadi, karena dia tidak bersifat tertutup, tentunya dia bukan grup ya. Jadi karena H tidak tertutup, maka H bukan grup dan H bukan subgroup. Jadi kalau kalian mau membuktikan itu subgroup, berarti dia harus merupakan grup gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang dia tuh merupakan suatu subgroup ya. Kita tinggalkan contoh soal yang ini. Baik, untuk contoh soal yang kedua. Misalkan di sini aku punya G-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini merupakan perkalian modulo 7. Modulo 7 tanpa angka 0 ya. Kemudian aku di sini punya nilai K. Nah, jadi himpunan K ini anggotanya 1, 2, dan 4. Sekarang kita cek dulu apakah K ini merupakan bagian dari G. 1 ada, 2 ada, 4 ada. Oke, berarti K merupakan kompleks dari G. Kompleks dari G. Nah, sekarang kita akan cek apakah K itu merupakan subgroup dari G. Tentunya kita harus buktikan dulu apakah K itu grup ya.
1, 2, 4. 1 dikali 1, 2, 4, 2, 4, 8 modulo 7, 1, ini 4, 8 modulo 7, 1, 16 modulo 7, 2. Kita cek, apakah setiap himpunan, maksudnya apakah setiap anggota yang ada di sini itu merupakan anggota K? Jawabannya ya, betul ya. Berarti setiap anggota yang ada di perkalian antara ini dengan ini itu ada di K. Maka K bersifat tertutup. Oke, sifat pertama untuk grup terpenuhi. K bersifat tertutup. Nah, yang kedua ya, kita buktikan apakah K itu bersifat asosiatif. Kita ambil saja sembarang, misalkan saya mau ambil 2 kali 2 dikali 4. Apakah sama dengan 2 dikali 2 dikali 4? 2 dikali 2, 4 ya. 4 bintang 4, yang sebelah sini 2 bintang 4, 1. 4 bintang 4 hasilnya 2. 2 bintang 1 hasilnya 2. Oke, terbukti bahwa K itu bersifat asosiatif. Kalian bisa buktikan untuk sembarang angka, sembarang bilangan yang di sini, ketika kalian masukkan ke sifat asosiatif, pasti akan bersifat asosiatif. Oke, yang ketiga, apakah dia punya elemen identitas? Nah, kita cek elemen identitasnya apa ya? Kalau kita perhatikan dari tabel ini, elemen identitasnya itu adalah berapa? 1 ya, karena setiap elemen jika dikalikan dengan 1 hasilnya elemen itu sendiri. Kalian ingat kalau A bintang E itu sama dengan A. Nah, jadi elemen 1 jika dibintangkan dengan 1 hasilnya 1. 2 jika dibintangkan dengan 1 hasilnya 2. Jadi 4 dibintangkan dengan 1 hasilnya 4. Oke, maka nilai E di sini adalah 1. Sekarang kita cek inverse-nya. Nah, inverse itu definisinya A bintang A inverse sama dengan E. Kita tahu bahwa inverse-nya itu bahwa identitasnya itu sama dengan 1. Berarti kita cek untuk 1 itu inverse-nya 1. Jadi untuk A1, A inverse sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 dikali, maksudnya bintang 1 sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian 2 inverse-nya 2 bintang berapa yang hasilnya 1? 2 bintang 4. Jadi untuk 2 inverse-nya 4 karena 2 bintang 4 itu hasilnya 1. Nah, untuk A4, A inverse-nya 4 bintang 2 ya yang hasilnya 1. Jadi inverse dari 4 itu 2 karena 4 bintang 2 sama dengan 1 gitu. Jadi kalian jangan berpikir kalau inverse-nya ini di sini inverse-nya 2 itu 1/2, bukan ya, karena 1/2 itu bukan termasuk ke dalam bilangan modulo 7. Jadi kita perhatikan lagi tabel untuk mencari inverse-nya. Seperti itu. Oke, sudah terbukti kalau K itu tertutup, asosiatif, punya elemen identitas, dan punya inverse. Maka K merupakan grup. Nah, karena K itu tadi merupakan bagian dari G, dan K itu grup, maka K merupakan subgrup dari G. Itu dia tadi penjelasan mengenai kompleks dan subgrup. Mudah-mudahan bisa membantu kalian semua untuk memahami materi ini ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen apabila masih ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk share video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.